Halo, selamat malam. Betul dengan Mas Andik? Ya, betul, Mas Andi Kurniawan dari Semarang, Mas. Feedback gak sih, Mas Feb? Mas Andik boleh sedikit dikecilin volumenya atau Mas Andik menjauh Kecilin. dari radio? Oh iya, Mas. Kalau gak Mas Andik aja yang menjauh dari radio, barangkali didengerin sama Oh teman-teman. iya. Lagi dengerin rame-rame kah, Mas? Iya, ini lagi dudukan santai, Mas. Oke. Ya, kebetulan ingat itu cerita pada saat dulu saya ini langsung cerita aja ya, Mas. Langsung. Pada saat itu tahun ya sekitar 2016 itu cuman tanggal Mas Andik itu feedbacknya masih parah banget, Mas. Oh, kebesaran, kegedean, ya. Udah, Mas, ini cukup. Coba ngomong dulu aja, dilanjutin nanti kalau masih agak beres. Pada tahun itu, Mas, saya kan tahun 2016 hari dan tanggalnya itu kurang ingat kalau saya. Itu kan saya bekerja di ini kan, di sebuah ini material barang-barang bangunan itu sama adik saya. Pada saat itu dapat kiriman suruh ngirim itu di toko kota Jogja itu, Mas. Nah, itu berangkat dari pagi itu saya kan sempat nginep dulu, kan enggak satu toko gitu. Nah, setelah itu kan pakai mobil itu, Mas. Lah setelah pulang dari udah ngirim itu ke toko-toko itu, akhirnya saya pulang dari sana sore sekitar ya jam 4 gitulah. Sebelum pulang OTW mau ke Semarang, masih di perjalanan itu di Jalan Banaran itu loh, Mas, yang kebun kopi itu toh. Hujan kan itu, waktu itu hujan ya ndak deras lah, gerimis itu sampai di agak tikungan itu kalau dari arah selatan itu mau ke sini Semarang, arah Semarang itu cara tiba-tiba itu padahal mobil itu normal itu saat itu kan berhenti itu, Mas, langsung berhenti mendadak itu kan. Mobil itu akhirnya dipinggirkan di samping kebun kopi itu ya, Mas. Akhirnya mesin itu dicek sama adik saya itu waktu itu. Lah saya nanya itu, loh kok cara tiba mati mesin ya, nah, gitu kan. Oh ini coba tak cek dulu, dicek. Lah kata adik saya itu katanya mesinnya masih panas. Lah kan harus nunggu sebentar, coba biar adem dulu itu loh. Kebetulan saya ini, Mas, keburu juga mau kencing, belet kencing itu. Nah, akhirnya kan adik saya nganu mesin itu, saya nyari ya agak deket lah sama mobil itu. Tapi depan saya itu udah ini kebun kopi itu, kebun kopi. Kebun kopi itu kopinya itu ndak tinggi ya. Kopi itu ya setinggi berapa meter, paling 3 meter atau 4 meteran itulah. Saya barusan aja mau itu, Mas, diri kencing mau nggak jadi itu waktu itu memang akhirnya. Nah, saya melihat posisi ke depan saya itu kan kebun kopi. Nah, kebetulan pas hujan gerimis kelilap petir itu kan, cahaya itu kan berkelilapan itu. Lah di tengah-tengah ini ranting pohon itu
sekitar jarak mungkin 5 meter itu ya dari saya itu Mas. Ada ini burung itu kakak tua yang putih itu loh Mas, yang jambul kuning itu tuh nangkring di situ. Nah saya, wah kok ada burung kan. Perkiraan saya itu, wah ini punya orang sini mungkin lepas. Nah lumayan ini wong pendek kan, tak pegang mungkin bisa setinggi saya itu kan mungkin. Wah lumayan saya bawa pulang lah. Adik saya tuh masih di mobil itu, nganu mesin mobil itu sama ya nunggu itu tadi katanya mesin dingin dulu adem. Saya nggak jadi kencing. Itu kan pagar di kebun itu nggak rapat banget itu pagernya Mas. Kan pagernya tuh kayak dari kayu bambu itu kan orang bisa lompat bisa masuk kan. Akhirnya saya masuk itu dari jarak burung tadi itu masih 2 meter dari burung itu. Saya lihatin longo itu burung itu ndak burung itu Mas. Pocong itu dia duduk itu toh di rantingnya itu. Di rantingnya tadi. Wah, terus saya kan kaget itu toh. Saya puter balik. Ya saya spontan ya bilang ya ndak bilang malah bilang wah. Terus saya balik di posisi mobil adik saya yang mogok. Saya waktu itu diem, ndak ngomong dulu. Akhirnya mobil itu dicoba. Ternyata ya nggak dibenahi, nggak dengan cuman nunggu itu tok. Akhirnya bisa lancar lagi itu Mas. Nah, udah berapa hari barusan saya cerita itu tadi toh. Mas Andik itu oh inget Mas, itu saya itu waktu itu hari malam Jumat itu. Benar, cuman tanggalnya saya lupa itu Mas. Mas Andik kalau boleh tahu itu Iya. yang Mas Andik lihat itu burung kakak tua jambul kuning. Iya. Berarti di tengah hutan. Bukan di tengah lah, di pinggir hutan lah. Kalau soalnya itu di pinggir jalan ya, daerah Kopi Bayan. Itu posisinya berarti kayak baru setelah didekatin berubah menjadi sosok itu, atau sebenarnya itu adalah sosok pocong tersebut tapi seperti burung kalau dari jauhan, atau gimana Mas? Karena saya nangkapnya gini. Saya nangkapnya ada proses berubahnya dulu gitu. Saya kan jalannya mau turun di kopi Mandaran itu kan, mau di kebunnya itu kan jalannya nggak rata gitu toh Mas. Iya. Jadi kayak tanah, kayak gundu, kayak lah. Posisi saya, jadi dari posisi saya mau tadi kencing itu ndak saya terus ngeliatin. Ya saya lihatin sebentar, saya melihat ke bawah itu tanah tadi kan. Nah begitu saya itu di tanahnya naiknya itu jarak 2 meter itu, wah gede ya, saya gede orang itulah malah. Padahal burungnya itu udah gede banget, saya putih kelihatan kecil lah. Tapi terus burungnya jadi hilang. Burungnya. Jadi burung itu langsung saya refleks pas turun itu agak dalam itu tanah naik itu kan, saya agak bungkuk gitu masuk ke pagernya. Kaki saya ngelangkah pagar itu waktu itu masih Mas, saya lihatin masih wong itu masih jarak dari saya kencing itu masih 2 meter lah. Terus saya 1 jangkah 2 jangkah itu tanah agak saya melihat tanah ke bawah.
terus saya naik nongok itu jarak masih 2 meter, udah ini metongkrong apa duduk begogok itu toh Mas, di padahal ranting itu kecil, kalau saya itu kok herannya kok nggak jatuh. Wah, saya putar balik, tak inget itu Mas. Nah itu ceritanya begitu, jadi berubah itu toh. Oke, ya saya. Nah itu suatu apalah itu ibarat itu sebangga apa itu, berarti apa memang itu bener burung. Aku sampai sekarang tuh kalau inget ya, wah barusan itulah. Sempet demam nggak Mas habis itu Mas? Enggak, cuman saya dari setelah tahu itu toh Mas, saya di dalam mobil itu ya delek-delek kan, wah kayak gitu bentuknya. Tapi Mas bawa mobil? Terus mobil, tapi kan saya yang nyetir adik saya, saya kan cuman saya diem gitu. Mas kalau boleh digambarin nih sosoknya seperti apa Mas? Kalau mukanya itu toh Mas, itu enggak kelihatan Mas, jadi terbungkus apa putih semua itu loh, putih kain itu loh, kayak ismori gitu, tapi posisinya dia ndak diri, duduk di ini ranting itu loh Mas, enggak kayak panjang gitu tuh, enggak kayak duduk gitu di ranting itu, tapi pocong ini. Dan itu pertama kali lihat ya Mas? Iya. Oke, itu saya sampai sekarang itu aku kayak gitulah bentuknya, itu kayak gitu. Langsung ke Mas Web deh. Mas Web, ini sosok yang digambarkan seperti yang sering Mas Web digambarkan ketika kita penelusuran. Kalau pas kita lagi syuting, di mana Mas Web sering bilang, oh di sini ada sosok pocong, ada apa, dan posisinya duduk bahkan di ranting, bahkan sering banget kayak Mas Web bilang kayak, ya itu emang di ranting yang setipis itu gitu, sosoknya ada. Nah ini kebetulan diceritain juga sama Mas Andi Kurniawan. Tapi jujur dengar cerita ini saya jadi agak jiper. Kenapa Mas? Ya karena apa ya, kadang kalau misal pas lagi penelusuran tuh kan kadang kita kayak lihat ada tikus, ada ya hewan-hewan yang kita nggak pernah tahu apakah itu memang binatang ataukah itu sosok gitu loh. Apalagi tadi kakak tua jambul kuning, ya kan? Bayangannya udah macam-macam, ya kan? Ingin nangkep tapi ternyata adalah sosok-sosok. Ya. Selamat malam Mas Andik. Padahal benar betul jelas burung gitu saat aku masih jauh dari itu Mas. Ya. Itu dia juga gerak gitu kan, cahaya itu kan cahaya apa, nggak kelilap ini hujan petir itu kan, ya itu kan di ininya itu burung jelas sih. Lah kagetnya itu tadi saya nelongok ke atas, udah itu tadi itu pocong itu. Ya. Selamat malam Mas Andik. Iya, malam. Ya, yang sempat dilihat sama Mas Andik ya pada waktu itu memang bukan burung. Itu memang sosok pocong ya, salah satu sosok pocong yang ada di situ gitu. Dan yang membuat atau mengakibatkan mobil Mas Andik mati gitu. Jadi energi sosok tersebut sampai ke jalan ya Mas ya, kalau yang saya tangkap ya. Itu sosok tersebut kayak apa ya,
pengganggu jalan di situ apa ya? Iya, Yang memang sosok itu memang mengganggu, usil, ya bahkan sampai ada yang mengalami kecelakaan ya di situ gitu Mas. Oh. Kalau sampai kecelakaan itu walaupun nggak murni ulah sosok tersebut ya, tetapi ada campur tangan dari sosok-sosok tersebut gitu Mas. Ya untungnya saja pada waktu itu sosok tersebut hanya diam ya. Ya, nggak sampai ngikut atau nggak sampai membuat katakanlah kecelakaan lah gitu ya. Nah, ya, begini Mas, dan akhirnya beberapa hari kemudian kan saya cerita sama ya keluarga sama adik saya itu, lah orang saudara saya, keluarga saya juga bilang, lah itu untungnya burung itu ndak kamu bawa dulu terus sampai di mobil kamu taruh pegang gitu terus berwujud itu Mas, iya, apa? Berwujud pocong itu lah ya. malah repot gitu lah. Ya aku juga gitu Mas, sempat. Ya, memang ada beberapa sosok astral ya yang seringkali apa ya Mas, kalau orang Jawa itu membo-membo ya, atau menyerupai seekor hewan itu memang ada beberapa ya, memang ada beberapa membo itu ya. Bahkan menyerupai ikan pun juga ada ya. Tapi yang kalau kita bisa jeli itu, walaupun kita orang awam, kalau kita bisa jeli, katakanlah burung kakak tua ya. Atau kalau kita orang awam mikirnya kan di daerah situ kan burung kakak tua itu nggak ada ya, otomatis kan ada kejanggalan gitu. Itu padahal nggak menjorok ke dalam di itunya Mas, apa kebunnya itu. Iya. Ya masih terlihat lah 5 meter itu kan, kadang ada mobil itu lewat itu masih agak kesinaran gitu, masih kelihatan itu toh. Jadi maksudnya gini enggak gelap banget ke tengah gitu enggak. Memang sosok-sosok astral itu kalau menyerupai atau membo sebagai hewan ya, itu pasti hewan-hewan yang nggak bisa apa ya, yang unik apa? Yang unik yang di daerah situ, yang nggak ada di daerah situ gitulah. Yang kemungkinan besarnya itu di daerah situ nggak ada hewan ini gitu. Contohnya itu tadi ya, kakak tua itu tadi ya. Sebagian saya besar tuh juga merasa gini ya Mas. Wah aku dihapusi terpancing aku gitu. Aku agak ya gelo kayak wah wujudnya kayak itu tuh. Iya. Itu lokasinya sehabis itu ya Mas. Banaran. Sehabis banarannya itu ya. Sehabis lapangan situ kan ada lapangan apa ya, sepak bola apa? Iya, pinggir jalan itu ya. Yang situ yang agak ke selatannya itu udah aku melewati ada kuburan itu, pemakaman itu toh Mas, umum itu toh. Terus aku ke arah Semarang agak ya mungkin jarak berapa ratus meter itulah. Ini lapangan itu tadi ya, tikungan itu toh. Ini yang sana loh Mas, Banaran Bedono. Oh. Yang Banaran Bedono ya Pak ya, ya Mas ya. Iya, daerah situ, itu situ. Oke. Jadi kalau dari selatan yang kiri saya, yang kiri jalannya itu. Iya, Banaran Bedono itu berarti yang mau ke Semarang lah. Ambarawa kan? Ambarawa. Betul. Bukan yang bagian ya, betul itu. Bukan.
serem sih itu emang. Ya memang banyak sekali ya sosok-sosok astral yang usil ya kalau di daerah-daerah situ gitu. Bahkan sampai ya bisa mencelakakan gitu.